Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felix Lendi Utomo. NIM saya 21 13 13 002 dari Prodi Teknologi Elektromedis. Di sini saya akan membahas 10 kata yang sering digunakan tidak tepat dan bagaimana saran yang tepat dalam penggunaan kata. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Baiklah teman-teman, kata yang pertama yang akan kita bahas yaitu silahkan. Penulisan yang tidak efektif, kata yang tidak efektif, dan kata yang efektif itu yang seperti apa? Nah, yang tidak efektif itu silahkan. Kata silahkan Anda pergi ke sana. Nah, kata silahkan banyak yang dijumpai dalam penulisannya yang tidak efektif tuh silahkan tuh menggunakan huruf H. Jadi itu merupakan kata yang kurang efektif. Nah, yang efektif teman-teman itu silakan, bukan silahkan. Jadi yang efektif tuh silahkan, karena silahkan itu mengandung arti sudilah kiranya. Jadi efektif, kalimat yang efektif tuh silakan teman-teman pergi sekolah gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Kata yang kedua itu analisa. Yang benar tuh dalam penulisan yang baku itu analisis, yang berarti penyelidikan suatu peristiwa. Jadi banyak yang sering menuliskan kata yang tidak baku yaitu analisa. Itu sering dijumpai, itu tidak efektif. Nah, yang efektif itu analisis, karena dia mempunyai arti yaitu untuk menyelidiki atas suatu peristiwa yang telah terjadi ataupun yang lain. Misal saya menganalisis suatu peristiwa kebakaran, itu yang efektif. Tapi yang tidak efektif itu saya menganalisa materi yang ada. Nah, itu kalimat tidak efektif atau kurang bagus. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketiga kata yang sering digunakan yang kurang efektif yaitu apotik. Sering dijumpai seorang menulis tidak baku, yaitu banyak yang menuliskan tuh apotik tuh apotik. Sebenarnya kata yang efektif itu adalah apotek untuk seorang atau penjual obat. Misal penjual apotik di Jalan Maguwarjo. Nah, itu kurang efektif karena bentuk baku apotik itu adalah apotek. Jadi yang benar tuh penjual apotek di Jalan Maguwarjo. Itu teman-teman. Baiklah, kata selanjutnya itu kata acuh. Banyak yang
mengira acuh tuh acuh, saya acuh banget terhadap dia. Banyak yang mengira acuh itu tak peduli. Sebenarnya acuh itu dalam kamus KBBI itu adalah peduli. Kita hanya bisa tak peduli itu dengan menambahkan tak acuh. Jadi jangan salah dalam kita berkata ataupun menuliskan kata acuh, karena acuh itu adalah peduli. Jadi saya acuh banget, saya udah acuh sama dia. Itu kalau diartikan saya peduli sama dia. Nah, yang benar tuh saya tak acuh sama dia. Itu yang benar. Jadi tak acuh menambahkan kata tak di depannya. Kata selanjutnya yaitu penyebutan angka 0 dan 0. Banyak yang banyak menyebutkan 0 itu kosong. Angka berapa itu? Angka kosong. Yang benar adalah 0 dalam kata yang efektif. Baiklah, kata selanjutnya yaitu rubah dan ubah. Yang benar yang mana? Yang benar adalah ubah. Karena rubah itu adalah hewan. Misal rubahlah, banyak yang rubahlah kalimat ini. Masa rubah itu adalah artinya tuh hewan rubah. Yang benar adalah ubahlah kalimat berikut. Nah, itu yang benar teman-teman. Jadi bukan rubah itu hewan. Yang benar adalah ubah. Kata selanjutnya beruang dan beruang. Sering orang menyebutkan beruang. Saya beruang banyak nih. Yang benar itu adalah beruang. Karena beruang itu adalah hewan beruang itu. Yang benar itu adalah beruang, bukan beruang. Yang membedakan karena tulisannya itu sama, beruang sama beruang. Yang membedakan tuh kalau beruang itu disambung katanya. Tapi kalau beruang itu katanya tidak disambung, yaitu ber sama uangnya itu spasi. Nah, kata selanjutnya absensi dan presensi. Sebenarnya banyak sering dijumpai mahasiswa ataupun murid, aku titip absensi. Bro, aku nitip absensi ya. Padahal yang benar itu adalah presensi. Karena absensi artinya itu tidak hadir. Di dalam kamus KBBI itu tidak hadir. Tapi kalau presensi itu absen. Jadi sebenarnya salah ketika kita ngomong aku mau absen dulu. Kalau diartikan aku tidak hadir dulu. Masa kita menitip tidak hadir? Yang benar adalah aku presensi dulu. Yang selanjutnya lubang. Nah, ini yang benar yang mana? Kata yang benar.
di sana banyak lobang, atau di sana banyak lubang. Banyak teman-teman mengatakan di sana banyak lubang. Nah, itu kata yang tidak efektif. Karena kata yang bagus itu adalah lubang. Jadi jangan sampai salah dalam penulisan. Lubang dan lobang. Yang benar itu adalah yang benar atau yang efektif itu adalah lubang. Baik. Selanjutnya kata hutang dan utang. Banyak yang menggunakan kosakata atau kata hutang. Sebenarnya hutang itu ada salah atau kurang efektif. Yang efektif itu adalah utang. Banyak yang menggunakan misal kalimatnya berjuang mencari nafkah demi membayar hutang. Misal ada berita hutang pemerintah luar negeri sebesar sekian-sekian. Sebenarnya yang efektif itu adalah utang. Pemerintah mempunyai banyak utang sebesar 200 juta. Yang benar penulisan penulisan yang bagus adalah utang. Baik teman-teman, itu merupakan 10 kata atau 10 kosakata yang kita bahas pada hari ini. Semoga dapat membantu bagi teman-teman, dan semoga video ini dapat diterima kepada Bu dosen. Terima kasih.